Halo Mar, apa kabar nih? Astungkara baik baik baik. Oke, gimana nih udah lama nggak ketemu? Sekarang keseharian ngapain aja nih selain kuliah? Selain kuliah ada kesibukan lain sih di rumah itu kerja part time itu untuk nambah-nambah bekal juga pada saat kuliah. Oh, berarti Bro Mahar nih seorang bekerja part time nih. Aku pingin tahu Mahar apa bayangan pertama kali saat bekerja part time dan juga sebagai apa kebetulan Mahar di pekerja part time tuh? Oke, nah bayangan aku pertama kali mendengar bekerja part time itu yang pastinya pasti part time itu kerja setengah hari atau nggak full dan juga gajinya juga nggak sesuai, maksudnya nggak sebanding lah dengan kerja full time dan juga pastinya kerja part time itu sebagai aku anak kuliah pasti capek juga kalau misalkan kuliah sambil kerja part time. Terus aku itu sekarang kerja part time-nya itu mungkin membuat video-video pendek di aplikasi Snack Video sama membuat short video promosi di salah satu brand. Oh, begitu. Nah, terus kenapa sih Mahar memilih bekerja part time, kan di sela-sela kuliah ini sangat sibuk lah gitu karena sudah offline gitu. Ya, ya. Sebenarnya kuliah memang udah sibuk banget dan capek banget udah kuliah. Cuman yang pertama kerja part time itu kita bisa fleksibel. Jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan kita di mana aja, terus kapan aja gitu. Jadi saya sebagai pekerja part time itu tidak mengganggu kuliah yang saya jalani gitu lah. Oh, bagus sih. Mungkin kalau misalnya nih Bro Mahar punya tongkat ajaib, apa sih yang pingin Bro Mahar lakuin dalam menyelesaikan masalah nanti saat di bekerja part time? Mhm. Jadi yang pertama, jadi kendala dulu ya. Kendala saya sebenarnya ada beberapa sih kerja part time tersebut. Yang pertama, info-info terkait tentang pekerjaan part time itu masih terbatas. Saya masih belum tahu nih info-info tentang pekerjaan-pekerjaan part time memang khusus untuk anak kuliah itu di mana gitu. Memang saya nyarinya mungkin di Instagram, di Line, terus di beberapa aplikasi lainnya gitu. Jadi masih belum ada aplikasi yang khusus untuk membuka atau mengumumkan lowongan-lowongan pekerjaan yang khusus untuk part time. Jadi itu adalah kendalanya yang mungkin kalau misalkan saya punya tongkat magic mungkin itu bisa diselesaikan dengan mungkin membuat aplikasi atau membuat sebuah website yang memang dikhususkan untuk memberikan info-info lowongan part time yang dikhususkan untuk para kuliah gitu. Wih, bagus sekali sih buat Bro Mahar. Semoga nanti dilancarkan harinya dan mudahkan terus rezekinya Bro Mahar ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Halo Gopal, selamat malam. Apa kabar nih? Halo, selamat malam. Kebetulan lagi sehat-sehat aja nih. Gimana nih kegiatannya setelah pulang dari kuliah ini? Ngapain aja di rumah? Kebetulan selesai kuliah itu lagi nggak banyak kerjaan. Paling cuma ngedit-ngedit video dikit sama main musik dikit. Oh gitu. Ya, Baik, selanjutnya di sini saya ingin menanyakan tentang apa yang Anda pikirkan tentang mahasiswa yang ingin bekerja part-time gitu. menurut saya mahasiswa yang ingin bekerja part-time itu sangat bagus sekali ya. Mengingat kesibukan sebagai mahasiswa itu sudah banyak kali dan jarang ada mahasiswa yang ingin mencoba dan ingin melakukan pekerjaan part-time sekaligus menjadi mahasiswa. Oh gitu ya. Iya. Terus mengapa Gopal ini ingin bekerja part-time dan memilih pekerjaan part-time tersebut? Nah, jadi sebelumnya kerjaan part-time saya itu ngedit video dan fotografi ya. Fotografi itu bisa dibilang freelance sih. Ya. Mengapa saya memilih itu? Karena kebetulan dari dulu SMP itu udah hobi atau suka di bidang itu. Jadi makin lama makin keasikan di bidang itu terus dijadiin kerjaan aja sekalian. Oh gitu. Ya gitu. Oh, jika ada gini nih, ada pilihan, jika kamu memiliki tongkat ajaib, apa yang kamu inginkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan part-time ini? Nah, jadi saya itu ingin mengefisiensikan waktu kuliah dan waktu bekerja saya dengan menemukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa saya lakukan sambil saya berkuliah atau saat pulang kuliah. Jadi saya ingin sebuah aplikasi yang menyediakan lowongan-lowongan pekerjaan part-time untuk mahasiswa atau untuk saya lebih tepatnya. Jadi saya bisa mengefisiensikan waktu saya.
itu aja sih. Oh gitu ya Pak. Iya. Oh ya, semoga kedepannya ini ada sebuah pengembangan aplikasi atau website yang bisa digunakan untuk mahasiswa atau orang lain yang ingin bekerja part time ya. Oke, makasih. Oh ya, makasih ya Gopal atas waktunya untuk wawancara hari ini. Yuk, sama-sama. Sama-sama Gopal. Halo, selamat sore Kak. Perkenalkan, nama aku Cindy dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan kakak sendiri. Hai Kak Cindy, perkenalkan nama saya Ana Gumistaranam, bisa kakak panggil Cinta. Saya di sini berumur 19 tahun dan saya seorang mahasiswi yang sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha. Oke Kak. Sebelumnya, apa yang kakak ketahui mengenai part-time, kerja part-time? Oke, jadi di sini sedikit yang saya ketahui tentang kerja part-time itu adalah kerja paruh waktu ya, atau setengah waktu jam kerja. Jadi di mana mungkin nanti kita kerja di sana itu setengah dari waktu jam kerja normal, 6-8 jam waktu jam normal. Jadi di sana juga mungkin banyak ya pekerja part-time ini dimanfaatkan oleh mahasiswa atau pelajar-pelajar yang mau menyambil sambil bekerja begitu. Oke. Apakah kakak seorang mahasiswa yang sedang bekerja part-time? Oke, jadi untuk saat ini saya masih belum mengambil kerja part-time, Kak. Oke Kak, terkait itu kan kakak sekarang sedang tidak bekerja part-time. Nah, apakah kakak ada keinginan untuk bekerja part-time? Oke, jadi untuk keinginan kerja part-time pastinya ada ya untuk saat ini, apalagi di era mungkin kita di era kita setelah pandemi ini, jadi keuangan yang sudah mulai susah, dan jadi di sini saya sebenarnya sangat butuh kerja part-time untuk membantu sistem keuangan saya, juga membantu keuangan saya di sini selama berkuliah di Undiksa seperti itu. Oke. Bagaimana terkait info atau lowongan kerja part-time menurut kakak pada saat ini? Oke, jadi untuk saat ini menurut saya mencari info untuk kerja part-time itu lumayan susah ya, lumayan sulit, masih susah untuk ditemukan, atau mungkin saya yang mungkin kurang meluas mencarinya, atau memang info-info itu juga lumayan sedikit gitu ya, belum ada saya menemukan tempat yang menampung info-info lowongan tersebut gitu. Oke. Jika saya berikan tongkat ajaib untuk kakak, apa yang kakak inginkan? Oke, yang saya inginkan nih, saya ingin mendapatkan pekerjaan ya, apalagi saya ingin mendapatkan pekerjaan part-time yang agar dapat membantu saya juga, dan juga saya ingin mendapatkan banyak informasi lagi mengenai kerja part-time seperti itu. Oke, terima kasih Kak ya atas wawancaranya yang sangat luar biasa tadi. Terima kasih juga atas informasi yang sudah diberikan. Mungkin ini sangat bermanfaat bagi kami untuk mengembangkan nanti sebuah website yang bakal nanti memberikan sebuah informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tadi kakak butuhkan. Oke Kak, terima kasih kembali. Semoga juga dilancarkan untuk pembuatan websitenya. Oke. Oke, halo, selamat sore Kak. Perkenalkan, nama aku Cindy dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dengan kakak sendiri? Perkenalkan, nama saya Elizabeth. Oke Kak, Elizabeth biasa dipanggil apa ya? Bisa dipanggil Elis aja biar singkat. Baik Kak Elis. Kak Elis berasal dari mana ya? Saya asli Singaraja. Oke, Kak Elis sekarang berusia berapa tahun? Oh, kalau ditanya usia, saya sudah kepala 2 ya, 20 tahun. Oke, baik Kak Elis.
Jadi di sini Kak Elis berprofesi sebagai apa ya kalau boleh tahu? Di sini saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai salah satu siswa yang aktif di Universitas Pendidikan Ganesha seperti itu. Wah, sangat luar biasa ya Kak Elis ya. Oke. Sebelumnya apa yang kakak ketahui tentang part time Kak? Oke, part time tuh setahu saya adalah bagaimana cara kita membagi waktu kita antara kuliah dengan bekerja. Separuh hidup kita untuk bekerja dan separuh hidup kita untuk berkuliah. Oh, oke Kak. Apakah kakak seorang mahasiswa yang sedang bekerja part time? Betul sekali Mbak Cindy. Kalau boleh tahu part time yang sedang dijalankan itu seperti apa Kak? Jadi part time yang sedang saya jalani itu seperti kemarin saya mendapatkan tawaran itu menyetrika di sebuah laundry seperti itu. Oke, itu terkait gajinya bagaimana Kak? Apakah sesuai dengan yang sudah dikerjakan? Baik, untuk gajinya sendiri itu saya biasanya ambil borongan. 1 jam itu saya dapat 25.000. Kalau 2 jam saya kerja 50.000, lumayan jadinya. Oh iya Kak, sangat lumayan bagi anak kos ya Kak ya. Betul sekali Mbak Cindy. Oke, mengapa memilih kuliah sambil part time? Oke, jujur saja nih saya tuh hidup di Singaraja ini sendirian karena orang tua saya walaupun dia di lingkup Buleleng tapi jauh juga jaraknya dari Singaraja itu. Jadi saya di samping membantu orang tua saya juga sebenarnya nih saya butuh uang juga hidup di tanah milik orang ini gitu. Saya juga ngontrak dan lain sebagainya. Saya juga butuh hidup di sini seperti itu. Oh, sangat banyak ya masalahnya Kak Mbak ya. Oke. Mengapa memilih part time yang sedang dijalankan ini? Kan banyak tuh kayak part time jadi waitress, seperti barista. Kenapa harus memilih di laundry? Oke, kalau di laundry itu saya bisa kerjakan kapan saja. Seperti itu. Bisa di malam hari saya sambil menggosok baju, menyetrika, saya lipat, saya packing. Besoknya tinggal disetor ke bos seperti itu. Oke. Ya sangat gini ya Kak, sangat seimbang ya dengan kuliahnya, jadi nggak kececeran gitu ya. Iya, kececeran pasti ada, tapi bagaimana inilah hidup namanya. Oke, seadanya saya kasih kakak ini tongkat ajaib. Apa sih yang kakak inginkan untuk dikabulin? Kenapa? Tongkat ajaib, apa sih yang kakak inginkan untuk dikabulin? Seandainya kakak ada tongkat ajaib, kakak pengen apa? Yang utama, mungkin kalau tongkat ajaibnya ada 3 permintaan. Saya yang pertama tuh minta sehat saya. Yang kedua tuh saya ingin sukses, itu utamanya. Yang ketiga itu saya ingin menjadi manfaat bagi orang lain. Oke, mungkin kalau bisa disangkut pautkan dengan part time ini Kak, part time laundry. Maksudnya kakak pengen ada keajaiban apa gitu di laundry gitu. Maksudnya tiba-tiba Kak aku kerja dalam tadi kan dalam 1 jam 25.000. Semisal dalam 1 jam tiba-tiba 75.000 gitu budgetnya. Oh, kalau itu sih kalau secara gini saya pengennya tuh saya yang punya laundrynya kayak gitu. Ya. Berarti berharap ada uang banyak ya Kak buat bangun laundry gitu ya. Ya betul sekali. Kalau ada yang membantu saya gitu, mungkin dari UMKM itu mau membantu saya boleh gitu. Oke, baik, terima kasih atas tadi penjelasannya yang sangat luar biasa Kak ya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup sesi wawancara ini. Siap Kak, terima kasih juga sudah mau mewawancarai saya. Semoga ini juga menjadi bekal ilmu bagi kakak-kakak, rekan-rekan mahasiswa sama mahasiswa juga ya. Terima kasih ya. Ya Kak, terima kasih. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fitriani Manik. Dengan narasumber saya, dengan siapa? Baik, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Vegita Ezra Maheswari atau biasa dipanggil Egi. Kalau boleh tahu, Egi sudah berusia berapa ya? Saat ini saya berusia 17 tahun. Oke, jadi Egi ini seorang pelajar atau sudah mahasiswa?
Egi masih pelajar. Oh, oke. Jadi bagaimana kabarnya hari ini, Gi? Baik. Oh, baik ya. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Jadi, apa yang Egi Iya. pikirkan tentang seorang yang bekerja part-time? Atau apa yang Egi pikirkan tentang bekerja part-time? Baik. Eh, Tentang bekerja part-time. Part-time itu kan biasa atau bisa kita bilang pekerjaan sampingan ya. Jadi Egi sendiri udah mulai bekerja sampingan ini sebenarnya untuk apa ya, sekedar mengisi kegabutan, mengisi kesibukan supaya belajar mandiri gitu, mencari duit sendiri, belajar mulai belajar gitu sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi usaha part-time yang Egi tekunin itu apa ya, Gi? Kalau Egi, usaha part-time yang Egi tekunin itu ada kopi, tentang belajar tentang kopi, terus jualan kopi dalam kemasan yang kekinian, karena kita ngincernya customer-customer dalam bentuk anak muda gitu. Oh, jadi begitu. Terus kenapa Iya, Egi memilih pekerjaan part-time jenis kopi tersebut, Egi? karena kan eh, kopi ini juga sebenarnya ada sejarahnya. Jadi dari kakeknya Egi punya perkebunan kopi di Malang. Mm-mm. Dari situ jadinya akhirnya kita turun temurun mempelajari tentang kopi supaya apa yang udah ada di sana bisa kita terus tekunin dan bisa kita kembangin gitu. Jadi nggak cuma cukup sampai di perkebunan doang, tapi kita bisa manfaatin jadi minuman minuman kekinian yang diincar sama anak-anak muda gitu. Oh, jadi begitu ya. Mungkin ya Ya, Egi selama menekunin part-time-nya ini mungkin ada beberapa masalah mungkin ya. Jadi kalau semisal Egi punya ya. tongkat ajaib nih, eh, apa yang ingin Egi ubah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Egi? Kalau misalnya dikasih kesempatan gitu ya untuk Heeh. ada keajaiban yang bisa Egi ubah, mungkin Egi pengen ngubah uh, apa namanya usaha Egi yang kecil ini dalam skala yang kecil ini. Mungkin nanti setelah Egi lulus sekolah, Egi akan lebih mengembangkan lagi, lebih apa ya, terutama dalam hal ininya sih Kak, apa namanya, dalam hal promosinya, dalam hal marketingnya, supaya banyak orang yang bisa tahu tentang kopi ini dan banyak orang bisa mengenal tentang kopi ini gitu loh, bahwa ada kopi ini loh yang enak yang bisa kalian nikmati bareng-bareng gitu. Jadi yang ingin diselesaikan itu memperkenalkan lebih luas lagi kopi ini ya, begitu? Ya, betul. Oke, jadi terima kasih buat waktunya Egi. Sekian dulu Iya. wawancaranya. Makasih Egi. Iya, sama-sama.